Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau cerita sedikit atau saya mau berbagi pengetahuan sedikit tentang ilmu perklodian. Apa itu klodi? Akan kita bahas ya di video kali ini. Langsung aja. Klodi atau singkatannya adalah cloth diapers. Ini adalah salah satu alternatif popok kain yang bisa kita jadikan pilihan kalau bunda tidak mau menggunakan popok sekali pakai. Jadi kalau zaman dulu popok kain itu kan kain, kemudian ada talinya di sampingnya itu ya, kemudian diikatkan ke pinggangnya si bayi, udah gitu aja. Tapi kalau yang sekarang seiring dengan perkembangan zaman, maka yang disebut dengan popok kain atau cloth diapers itu lebih ke mengarah ke popok kain yang dengan teknologi khusus ya, yang dibuat dengan teknologi modern, yang lebih modern, yang di situ bisa menyerap pipis berkali-kali. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu yang popok kain tali itu kalau bayinya pipis udah langsung diganti gitu aja ya, dan nggak bisa menyerap pipis lebih banyak. Tapi kalau yang namanya klodi ini, dia sudah bisa menyerap pipis lebih banyak, mungkin 2-3 kali pipis, sehingga kita bisa menghemat pergantian popok kain itu 3-4 jam baru ganti. Beda sama popok kain yang di tali itu. Nah, ini lebih ke ini ya, pilihan hampir sama seperti penggunaan popok sekali pakai. Cuma kalau ini kan kain ya, menggunakan kain, jadi bahan pembuatannya itu dari kain, sehingga lebih ramah lingkungan, terus kemudian tidak menyebabkan ruam atau iritasi pada kulit bayi. Oke, langsung aja. Jadi klodi itu ada dua macam. Ada yang model begini, cover. Ada yang model pocket. Ini pocket ya, artinya bisa dimasukin insert. Insertnya yang seperti ini, nanti tinggal dimasukin. Kemudian ada juga yang model cover seperti ini. Nah, akan kita bahas satu persatu. Saya mau bahas yang model pocket dulu. Ini yang paling sering kita jumpai dan yang penggunaannya paling enak. Jadi, kalau model pocket itu ini begini ya bentuknya. Nah, ini dalamnya disebut, ini bagian dalam. Ini kita sebut sebagai inner karena di dalam, terus terbuatnya dari kain fleece. Lihat. Ini kainnya tuh tipe stay dry. Jadi akan tetap terlihat kering meskipun dalamnya itu atau insertnya itu nanti berisi pipisnya bayi. Terus kemudian bagian luarnya ini adalah kain wool atau polyurethane laminate. Ini adalah kain yang ada anti airnya, jadi kayak semacam menahan bocornya pipis bayi. Nah, kalau dibuka dalamnya seperti ini. Oke. Kalau luarnya katun biasa ya. Nah, ada yang model snap, ada yang model velcro. Kalau model snap tuh kancing seperti ini, jadi ada banyak kancing gini. Tapi kalau yang model velcro tuh yang kayak rekatan gitu, nanti akan kita bahas di akhir. Nah, biasanya yang model pocket seperti ini itu ini all size ya, jadi all size. Udah, kita tadi udah kenal apa itu inner, apa itu outer, terus kemudian ini yang bagian untuk masukkan inner, masukkan insert. Nah, sekarang kita bahas dulu insert itu apa. Ini adalah insertnya. Insert itu yang akan kita masukkan ke dalam ini pocket clothingnya. Nah, insert ini bisa terbuat dari microfiber, serat microfiber. Jadi lihat kayak gini. Ini serat microfiber, atau bisa juga terbuat dari serat bambu yang seperti ini. Nah, ini serat bambu. Tapi sama saja fungsinya, sama-sama untuk menyerap pipisnya si bayi. Oke, langsung aja. Cara makainya gampang. Jadi ini bagian masukannya itu kita masukin insertnya. Udah. Kalau udah ya udah dimasukin ya, ditata sedemikian rupa biar nggak terlipat. Udah. Nah, jadinya seperti ini. Ini yang sudah kita masukin insert dan siap dipakai ke bayi. Kebanyakan sih para ibu udah langsung bisa tahu, udah langsung tahu cara menggunakan klodi ini seperti apa, karena ya bentuknya sama kayak popok sekali pakai itu. Ini yang bagian agak lebar, kemudian ini yang bagian agak kecil. Yang agak lebar ini kita taruh di bawah, terus kemudian kita selipkan begini udah. Terus kita kancingin deh. Nah, ini nih keuntungannya menggunakan klodi. Jadi kalau pakai klodi itu kan karena belinya tuh all size ya.
untuk bayi ukuran 3-7 kilo gitu. Ada juga yang ukuran newborn. Kalau ini yang saya beli yang ukuran sudah nggak newborn, jadi ukuran yang bayi beneran, yang ukurannya bisa dipakai untuk berat bayi 3-15 kilo. Nah, ini all size. Jadi kalau kita mau, kalau bayinya 3 kilo gimana? Kalau bayinya 14 kilo gimana? Nah, ini bisa kita atur besar kecilnya. Ini kan seperti ini ya, panjang begini. Tapi kalau bayinya masih kecil, ini bisa kita atur karena ini ada snapnya. Ini kita kancingkan begini. Nah, ini juga kita kancingkan semuanya. Dia ukurannya jadi lebih kecil. Nah, tetap rapi kok. Nah, kayak gini nih, jadinya lebih pendek. Nah, ini untuk yang ukuran S kayaknya ya. Terus kalau mau ukuran agak besaran dikit gimana? Ya kita taruh, ini kan ada 2 lapis ya. Ini kalau mau lihat, jadi ada 2 lapis snap gitu. Ini yang ukuran lebih kecil, kalau ini yang agak gedean. Sekarang kita coba yang agak gedean. Kita buka, terus kemudian kita pakaiin ke yang agak kecil. Yang agak sampingnya, biar clothingnya agak gedean dikit. Seperti ini. Ini jadi lebih besar. Tapi biasanya kalau aku makainya nggak pernah di ini sih, nggak pernah diatur besar kecilnya, udah langsung ini aja gede. Nggak apa-apa gede, meskipun agak bulky tapi kulit bayinya bisa bernafas. Nah seperti ini. Nah kalau untuk ukuran lingkar pinggang bayi, ya gampang aja sih. Ini kalau mau ukuran yang kecil banget bisa kita atur. Jadi kalau ini untuk ukuran yang agak besar, begini ya, untuk ukuran yang agak besar. Kalau misalnya bayinya masih kecil ya kita taruh agak sedikit lebih ke tengah, gitu, begini ya. Nah, begini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya bayinya udah gede, ini juga masih muat sih bayinya. Katanya sih sampai 15 kilo, tapi bayi aku sekarang yang ukurannya 7 kilo, masih 6 kilo, masih cukup. Kalau mau agak gede ya udah, ininya kan ada 2 sih. Ini jadinya snapnya tuh ada 2, jadi kalau mau pakai ya yang ini aja biar lebih gede. Nah tuh beda banget kan sama yang tadi, beda banget sama yang tadi. Jadi ini dalam satu clothing yang sama. Terus kemudian di bagian pinggangnya itu ada karetnya. Ini ada karetnya yang elastis. Ini yang juga bisa membantu biar bayinya tuh nggak kesempitan. Kemudian di bagian paha ini juga ada ininya. Ada juga karetnya juga nih. Karetnya ini untuk lingkar pahanya dia. Seperti itu. Kalau ini aku belinya ada yang insertnya itu ada yang dari serat microfiber, ada yang juga dari serat bambu. Kalau yang serat microfiber ini harganya lebih murah sih. Warnanya putih kayak gini, harganya lebih murah, daya seratnya bagus, tapi agak cepet ini nyucinya. Kalau mau mengeringkan agak lama. Beda sama serat bambu. Ini serat bambunya dari Babyland. Ini enak banget kalau ini. Ini kan ada jahitan tepinya ya. Jadi jahitan tepinya tuh yang membuat dia stay kayak gini, nggak menekuk ke tengah. Beda sama ini. Kalau ini masih ada kemungkinan untuk menekuk ke tengah. Jadi yang bagian sampingnya kelodi itu bisa jadi nggak terisi apa-apa dan akhirnya bocor. Kalau ini nggak, ini tetap aja. Jadi kayak stay fokus gitu. Terus ini daya serapnya bagus banget. Biasanya aku pakai ini untuk malam hari. Dan kalau dikeringin, kalau dicuci cepat banget keringnya. Jadi ini lebih menguntungkan. Oke. Terus yang model kedua ini adalah model yang cover sama insert. Nah, cover sama insert itu bentuknya kayak gini nih. Bagian dalamnya atau innernya itu terbuat dari kain anti air atau wool. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang model pocket itu dalamnya itu innernya bukan dari wool tapi bagian outernya dari wool. Tapi kalau yang model cover itu yang bagian dalamnya yang wool atau polyurethane laminate, ini yang anti air, kemudian luarnya kayak katun biasa. Tapi sama sih, di bagian pinggangnya tetap ada ininya, tetap ada karet elastisnya. Di bagian paha juga ada karet elastisnya.
Terus kemudian kalau ini insertnya dipakein kayak gini. Ini insertnya dari model cover. Biasanya dari spons ya, dari spons, terus luarnya ada katunnya gitu. Di sininya ada velcro-nya, ada perekatnya yang nanti akan disambungkan ke perekat yang ada di clothingnya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan disambungkan. Terus bedanya lagi, kalau tadi kan bisa diatur. Kalau yang model pocket itu kan all size ya, jadi bisa diatur sendiri S, M, L-nya. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini tuh emang one size gitu loh, jadi satu ukuran, hanya untuk misalnya ukuran M ya udah M aja gitu. Jadi ada ukurannya, ini kita lihat ukurannya ada di bagian sini. Ini ukurannya. Ini kebetulan yang ukuran M. Terus makainya gimana? Makainya ya tinggal direkatin biasa gini. Direkatin. Dua sisinya kita rekatin, udah dipakein ke bayi. Bedanya lagi nih, snapnya ada di samping sini. Jadi kalau mau makein snapnya ya kita kancingin kayak gitu. Nih kita kancingin cetek, cetek, cetek. Nah kekurangannya kalau model cover gini, ini selain one size, ini kalau misalnya udah nggak cukup ya udah nggak cukup aja. Terus kalau misalnya dia bayinya pipis, itu udah langsung kena nih bagian insertnya. Beda ya sama yang model cover, yang model pocket. Kalau yang model pocket itu pipisnya bayi langsung terserap di bagian insert. Dan pantat bayi, kulit dari pantat bayi itu hanya akan bersentuhan dengan innernya, dan itu innernya kan stay dry tadi, jadi kayak tetap kering gitu. Beneran emang kayak tetap kering kok, meskipun udah berkali-kali pipis, tapi ya tetap kering gitu aja, kayak gitu. Nah terserah bunda mau pilih yang mana, mau pilih yang model pocket, model cover kayak gini, yang model cover kayak gini, atau yang model salah ya, terserah bunda mau pilih yang mana. Pokoknya intinya mau model paket kayak gini boleh, mau model cover kayak gini juga boleh, terserah. Kalau saya sih udah punya satu aja yang model cover, lainnya model paket semua, pocket semua. Soalnya emang enak sih, jadi bisa lebih tahan lama. Terus ada yang namanya inner, ada yang namanya liner. Liner itu kayak semacam kain fleece gini, tapi itu berupa kain biasa yang bisa kita letakkan di atasnya inner. Sebentar. Nah, kayak gini. Ini adalah liner. Liner itu sama bahannya kayak inner ya. Jadi kayak dari micro fleece gitu, yang fungsinya untuk menyerap pipisnya si bayi, biar pantatnya bayi terasa lebih kering gitu aja dibandingkan kalau nggak pakai liner. Selain itu, fungsinya liner ini bisa juga untuk kalau misalnya bayinya tuh pakai ini ya, krim anti ruam atau pakai obat apa gitu misalnya, itu biar nggak langsung terkena ke clothingnya. Soalnya kalau krim itu terkena ke clothing itu akan mengurangi daya serapnya. Jadi biar clothingnya tetap awet dipakein liner. Selain itu, liner juga bisa berfungsi untuk menghalangi feses. Jadi kalau misalnya bayinya pup itu fesesnya ada di sini aja, nggak sampai, ya pasti tembus ke bagian clothing, tapi nggak sampai yang banyak banget. Kemudian juga nggak sampai tembus ke insertnya. Soalnya kalau tembus ke insertnya itu bisa nyucinya bisa jadi susah begitu. Ini yang model pocket, ini yang model cover, terserah para bunda mau pilih yang mana. Itu tadi ilmu tentang perklodian yang saya punya, semoga bermanfaat ya bunda. Saya harap para bunda yang sekarang masih memakai popok sekali pakai segera beralih ke klodi. Karena apa? Yaitu tadi yang pertama lebih sehat, karena kan kalau dari kain kulitnya bayi masih bisa bernafas, kemudian juga tidak menyebabkan iritasi, tidak menyebabkan ruang popok, juga tidak menyebabkan alergi pada kulit bayi. Soalnya kan kalau kulit bayi itu kan masih sensitif, kalau seandainya kena ruam itu kasihan banget gitu. Terus yang kedua, pakai klodi ini
ternyata juga hemat banget. Bayangin loh kalau 4 jam sekali harus ganti popok sekali pakai yang harganya per pos pak itu 2000-an, sehari bisa jadi 12.000. Nah, kalau 12.000 dikalikan sebulan udah berapa? Itu kalau sebulan. Kalau setahun, nah kalau 2 tahun berapa? Itu jadi bisa dikalkulasikan. Tapi kalau beli popok sekali pakai, kalau pakai Eclody itu emang sih modalnya agak berat di depan, tapi ini bisa diturun-temurun. Ini bisa turun-temurun sampai ke adiknya dan bisa dicuci kering sehingga lebih hemat. Terus kemudian ini ramah lingkungan kalau Eclody itu, soalnya kan bisa dicuci, jadi lingkungan itu tidak tercemar plastik. Kemudian gini, biasanya kalau orang pakai popok sekali pakai pasti buangnya di kali kan. Nah, kalau buang di kali itu, fesesnya bayi itu banyak mengandung bakteri, entah E. coli atau apa, dan itu bisa menyebabkan penyakit yang lain pada masyarakat. Jadi kalau pakai Eclody, pastikan kita nyuci Eclody-nya itu di tempat tertentu ya, jadi nggak dibuang di kali gitu. Jadi ini juga untuk menjaga pencemaran lingkungan. Dengan memakai Eclody berarti kita sudah ikut berpartisipasi untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.